sudah memasuki tol Padalenyi ya. Dan nanti akan disuguhi pemandangan kemegahan jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung ya. Nah, tampak seperti ini ya saat saya melintas ke terowongan Cisundawu ya. Di Cileunyi ke Sumedang Kota itu membutuhkan waktu kurang lebih 18 menit ya. Ini akses keluar Aceh ya, Legok belum difungsikan ya, KM 194 tepatnya. Nah, tampak di depan terlihat ya, ini adalah ujung atau gerbang Ujung Jaya Utama ya, merupakan ujung dari Jalan Tol Cisundawu. Kita akan tap nanti berapa bayarnya. Untuk hari kelima ini masih gratis atau sudah bayar ya, kita lihat saja. Nah, tampak gerbang tol Ujung Jaya Utama. Nah, ini dikenakan 52.000 ya, berarti saya dari Pasteur berarti masih gratis ini ya. Dan untuk perlu diketahui untuk teman-teman, jadi tol Cisundawu ini tidak langsung tembus ke akses Bandara Kertajati ya. Jadi ini masuk dulu ke tol Cipali di KM 152 ya. Dan ini jam 15.35 ya. Saya berada di gerbang tol Kertajati Utama. Nah, terminal penumpang kedatangan domestik dan internasional. Nah, seperti ini ya, nanti bisa ke atas. Jadi ini bisa di bawah ya untuk penjemputan dan pemberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Saat ini saya berada di akses masuk tol Pasteur ya. Tampak di depan saya itu, di seberang kanan itu adalah mobil-mobil yang akan masuk ke kota Bandung. Pada video kali ini saya akan menginformasikan perjalanan saya yang akan mencoba untuk menelusuri tol Cisundawu yang baru saja pada tanggal 11 Juli 2023 diresmikan full nyambung tol Cipali ya, dan bisa langsung ke Bandara Kertajati Majalengka. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 17 Juli 2023 jam 14.09 ya, atau jam 2:09. Oke, seperti apa perjalanannya, dan saya akan menginformasikan nanti berapa lama atau berapa waktu yang akan ditempuh dari kota Bandung. Dan saya memulai dari tol Pasteur dan saya akan langsung nanti ke arah Bandara Kertajati Majalengka ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Saya mulai saja perjalanannya dari sini, dan ini saya mengarah ke arah gerbang tol Pasteur ya, dan nanti akan mengarah ke tol Padalenyi untuk mengarah ke arah Cileunyi ataupun Sumedang, dan nantinya akan menelusuri jalan tol Cisundawu sampai Bandara Internasional Kertajati ya. Nah, ini tampak karena ini hari Sabtu ya, weekend dan menjelang malam minggu, tampak di sebelah kanan tampak macet sekali di pintu keluar tol Pasteur. Dan biasa emang seperti ini ya, kalau hari Sabtu banyak orang luar kota yang akan berkunjung ke Bandung untuk berlibur di weekend ini. Nah, ini pastinya panjang nih, tampak terlihat panjang ya. Oke, ikuti saja perjalanannya dan nanti akan saya tunjukkan waktunya nanti saat sampai di gerbang tol Cileunyi, terus di Cimalaka, dan nanti
Cipali ataupun nanti sampai di Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Tampak di sebelah kanan ya, arah untuk masuk kota Bandung sudah 1 km nih macetnya. Nah ini udah 2 kilo ya, KM2 nih, tol Paster masih macet ya. Nanti lihat sampai berapa kilo nih, macet panjang akses tol keluar Paster di hari Sabtu siang ini ya. Nah ini sampai sini ujungnya ya, sampai JPO. Sebelum JPO berarti 2 kilo lebih ya, 2 kilo 2,5 kilo ya macetnya untuk masuk ke kota Bandung melewati akses gerbang tol Paster. Oke, kita lihat saja seperti apa perjalanan saya untuk menuju ke Bandara Internasional Kertajati, dan sekalian juga saya pengen tahu seperti apa ya Bandara Kertajati Majalengka yang menurut informasi nanti bulan Oktober akan digunakan full ya. Mungkin bandara yang di Bandung akan banyak yang pindah ke Bandara Internasional Kertajati Majalengka ya, karena aksesnya sudah terhubung oleh tol Cisumdawu ya. Jadi bisa waktunya lebih cepat ya untuk sampai ke Bandara Kertajati dari kota Bandung ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah ini di pintu masuk gerbang tol Paster jam 14:15 ya. Pas tap kartu tol jam 14:15 ya. Untuk mengarah ke arah Cileunyi belok kiri, kalau lurus itu mengarah ke arah Padalarang ataupun ke arah Jakarta. Dan ini adalah interchange Paster ya, dan nanti saya akan masuk ke tol Padalarang ya, mengarah ke arah timur ataupun arah Cileunyi, Sumedang, dan nanti sampai ke Majalengka ya, Bandara Kertajati sana. Nah ini sudah memasuki tol Padalarang ya, dan nanti akan disuguhi pemandangan jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah tampak di sebelah kiri nanti akan terlihat kemegahan jalur layang kereta cepat Jakarta Bandung ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Ini ke kiri adalah akses pintu keluar tol Pasir Koja dan tol Soroja ya, ke kiri lagi ke di depannya ke Pasir Koja, dan nanti lurus sedikit ke Soroja ya, Soreang ataupun ke kawasan Marga Asih. Dan ini saya terus lurus untuk mengarah ke arah timur ya, Cileunyi ya. Ini kecepatan
sekitar 100 km per jam ya, dan mungkin nanti rata-ratanya untuk jarak tempuh yang nanti akan saya lalui itu antara kecepatan 100 sampai 120 ya sepertinya. Nanti akan berapa lama ya untuk sampai di Bandara Kertajati. Jadi teman-teman semua atau para penonton channel saya bisa membuat patokan ya untuk sampai di Bandara Kertajati itu kira-kira nadi tolnya ini seperti ini, kecepatannya seperti ini, dan nanti waktu yang akan ditempuhnya seperti ini ya. Jadi bisa mengestimasikan ya waktu untuk sampai di Bandara Kertajati, dan melihat dari para teman-teman YouTuber lainnya yang sudah mencoba di Tol Cisundawu sampai ke Kertajati itu kurang lebih 1 jam kurang ya untuk dari arah Kertajati sampai Cileunyi, dan mungkin dari Pasteur ini perkiraan ya 1 jam lebih sedikit ya untuk dari kawasan Pasteur. Dan kalau untuk dari Cileunyi sampai ke Cipalinya mungkin bisa 45 menit ya, ataupun lebih kurang jika kita mengendarainya lebih cepat. Nah, tampak seperti ini ya suasana di jalan tol Padalenyi ya, dan tampak kendaraan rame ya. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, di depan tampak sudah ada petunjuk Muhammad Toha Banjaran 500 meter ya, untuk keluar Muhammad Toha ataupun ke arah Banjaran ya, di depan 500 meter. Dan tampak kendaraan di Tol Padalenyi ini tampak ramai ya, sehingga tidak bisa memacu 100 km per jam ya. Ini sekitar 90 km per jam. Cuaca sepertinya mendung ya, dan nggak tahu nih akan turun hujan atau tidak. Semoga tidak turun hujan biar videonya tidak gelap ya. Nah, tampak ramai lancar ya, tol Padalenyi ini ramai. Nah, tampak di depan sudah ada petunjuk lagi Buah Batu Dayakolot ya, 1 km. Dan di kota Bandung ini ada beberapa pintu keluar atau pintu masuk akses tol. Di antaranya tol Pasteur, pintu keluar tol Pasteur, pintu keluar tol Baros, ketiga pintu keluar tol Pasir Koja, keempat pintu keluar tol Kopo, kelima pintu tol Muhammad Toha, keenam pintu tol Buah Batu, dan ketujuh pintu tol Cileunyi ya, dan 8 paling pintu tol Padalarang ya. Nah, ini ke kiri ini arah pintu keluar tol Buah Batu ya, dan bisa ke Dayakolot, ke arah Majalaya, ke arah Banjaran, bisa ke arah Bale Endah ya, ataupun ke arah pusat kota Bandung melewati jalan Buah Batu.
ini di atas tampak terlihat jembatan atau besi kuning itu merupakan flyover itu ya, flyover untuk mengakses ke stasiun kereta cepat Tegaluar ya. Stasiun kereta cepat Tegaluar posisinya tadi di sebelah kanan pas besi kuning itu ya, itu lagi pemasangan box girder ya untuk jembatan layang atau flyover untuk mengarah ke arah stasiun Tegaluar, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya. Dan ternyata untuk akses masuk atau keluar tol Cileunyi terjadi kemacetan panjang ya, sepertinya ini pengaruh weekend juga sepertinya. Nah, tampak ini menjelang pintu keluar tol Cileunyi macet panjang nih. Nah, ini terjadi kemacetan menjelang pintu keluar tol Cileunyi ya, 1 km. Dan ini waktu menunjukkan jam 14:39 ya, udah setengah jam ya nyampe sini karena ini terjadi kemacetan. Oke, nanti saya akan dilihat lagi waktunya dihitung dari pas nanti gerbang tol Cileunyi ya, ataupun pas masuk ke tol Cisundawunya ya. Nah, tampak di sini masih macet ya. Karena ini harusnya lancar ya untuk arah ke tol Cisundawu, tetapi terhalang oleh mobil-mobil yang akan keluar tol Cileunyi. Mereka mengambil kanan ya, sehingga nanti untuk masuk ke kirinya itu menghalangi laju yang untuk arah lurus tol Cisundawu ya. Sepertinya seperti itu nih. Jadi terjadi kemacetan panjang ya. Nah, ini pas pintu keluar tol Cileunyi ya, jam 14:50 ya. Oke, nanti berapa lama nih, karena ke kanan itu lancar ya, langsung lurus mengarah ke tol Cisundawu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk arah tol Cisundawu ambil kanan terus ya. Nah, tampak kemacetan itu mengarah ke arah kiri untuk akses keluar tol Cileunyi ya. Oke, jam 14:50 dari gerbang pintu keluar tol Cileunyi ya. Nanti kita lihat akan berapa lama kita sampai di Bandara Kertajati. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Ini dimulai tol Cisundawu itu dari KM 155 ya.
tampak ada petunjuk Jatinangor, Sukasari, Cimanggung 500 meter ya. Di depan akan ada pintu keluar gerbang Jatinangor ya, tol Jatinangor. Di kilometer 160 ya, ataupun 161 sepertinya. Nah, di kilometer 161 ada gerbang arah Jatinangor ya, Jatinangor, Sukasari, Cimanggung. Sudah ada petunjuk lagi ya, Pamulihan, Tanjung Sari, Rancakalong 1 km. Di depan nanti akan ada pintu keluar arah Pamulihan ya. Rancakalong untuk Tanjung Sari bisa keluar dari pintu tol ini ya. Pintu tol Pamulihan ini berada di kilometer 165 ya, ataupun 166 sepertinya. Nah, ini pas 166 KM 166 ya, untuk keluar tol Pamulihan ya, Tanjung Sari, Rancakalong. Dan ini adalah seksi pertama yang pertama dibuka ya. Dan ini memasuki tahap yang dibuka yang kedua ya, dari Pamulihan sampai Cimalaka nanti. Nah, ini berarti tadi dari Cileunyi ke Pamulihan cuman 8 menitan ya, dengan kecepatan 100 km per jam sampai 110 ya, 100 sampai 110 km per jam.
kejauhan terlihat di atasnya bukit ya, terowongan atau Cisumdawu Twin Tunnel ya. Ini adalah terowongan Cisumdawu panjang 472 meter ya, kurang lebih hampir setengah kilometer ya, di kilometer 169. Nah, tampak seperti ini ya saat saya melintas ke terowongan Cisumdawu ya. Dan mungkin ini terowongan tol terpanjang di Indonesia sepertinya. Bisa memacu kecepatan 110 ya. Saya akan memacu kecepatan 100 sampai 110 aja ya. Jembatan Ciherang panjang 210 meter di KM 173.
petunjuk lagi, Sumedang Dharma Raja Wado 1 km ya. Dan ini sudah mendekati akses arah Sumedang kota ya, ataupun bisa ke arah Dharma Raja ataupun Wado ya. Nah, tampak seperti ini. Nah, ini 500 meter lagi ya, berarti untuk akses keluar kota Sumedang berada di kilometer 182 ya. Atau 183 ya persisnya untuk akses keluar tol kota Sumedang nih. Berada di KM 183. Nah, dari Pamulihan sampai tol Sumedang kota itu dengan waktu tempuh 10 menit ya. Tadi jam 2 lebih 58 dan sekarang sudah jam 5 lebih 8 ya, berarti 10 menit. Atau dari Cileunyi ke Sumedang kota itu membutuhkan waktu kurang lebih 18 menit ya, dengan kecepatan 90 sampai 110 km per jam. Nah, ini di depan nanti akan melewati tol keluar Cimalaka ya. Ini adalah batas terakhir seksi 2 ya, yang difungsionalkan di tahap kedua ya. Nah, tampak ada petunjuk nih di sini, sudah ada petunjuk Cimalaka, Tanjung Kerta, Tanjung Medar 1 km. Dan ini sepertinya berada di KM 186 ya. Tanjung Kerta, Tanjung Medar berada di KM 186. Nah, dan ini kita memasuki tahap fungsional yang ketiga ya. Ini dari sini sampai Ujung Jaya ya, tol Ujung Jaya Utama. Oke, kita lihat seperti apa suasananya tol baru ini ya, yang baru diresmikan sama Bapak Presiden Bapak Jokowi pada tanggal 11 Juli 2023 hari Selasa ya. Berarti ini adalah hari kelima ya pasca diresmikannya tol Cisumdawu Pul sampai nyambung ke tol Cipali ya. Nah, di sini juga masih ada perbaikan-perbaikan, sepertinya nih ada penyempitan ya di kanan, masih ada perbaikan. Para petugas masih membawa kabel ya, berarti penerangan sepertinya untuk nanti penerangan. Nah, tampak ini tolnya masih banyak cor ya, cor-coran ya, bukan aspal kebanyakannya. Kalau aspal itu kebanyakannya yang di atas jembatan, ini jalannya di aspal ya. Untuk selain itu kebanyakannya di beton atau dicor ya. Nah, tampak seperti ini. Dan ini infonya ini untuk gerbang keluar Paseh yang belum beres ya, masih dalam pengerjaan katanya. Tampak seperti ya, membelah bukit tampak di kiri kanan ini. Tadinya mungkin bukit ya, dibelah menjadi jalan tol.
suasana kendaraan cukup ramai ya sepertinya. Dan ini menjadi salah satu jalur untuk mengarah ke Cirebon ya, atau ke Jawa dari kota Bandung itu bisa lebih cepat dan lebih menghemat ya, daripada harus putar ke Cikampek atau Tol Cipali. Dari akses tol Cimalaka di sini menurun ya. Tadi dari arah Cileunyi itu kebanyakannya menanjak ya, dan sekarang ini menurun nih ke arah Paseh atau Legok ini jalurnya menurun ya. Petunjuk nih Paseh Conggeang Buah 2 1 km nih. Kita lihat apakah sudah bisa dilewati atau tidak, atau sudah dibuka atau belum ya untuk keluar Paseh atau Legok ya. Kalau di informasi itu ini belum beres ya, masih dalam tahap penyelesaian. Nah, ini tampak di sini ditutup ya, si petunjuknya ditutup. Kita berarti belum beres sepertinya. Nah, di depan di kilometer 193 ya, ini akses keluar Paseh ya, Legok belum difungsikan ya, KM 194 tepatnya. Nah, ini masih dalam pengerjaan ya untuk tol akses keluar Paseh ataupun Legok ya. Nah, tampak di sebelah kiri terlihat masih banyak kendaraan-kendaraan atau peralatan alat berat ya yang lagi mengerjakan untuk akses keluar Legok ataupun Paseh.
lurus sampai 110 ya. Lajur darurat ya, soalnya ini jalan menurun ya sampai arah sini ini nih, tampak di kiri ada lajur darurat ya, jika kendaraan berat remblong jadi bisa langsung dimasukin ke lajur darurat situ ya, untuk menghindari kecelakaan yang lebih fatal ya. Jembatan jalannya di aspal ya, tidak beda sama pas bukan jembatan ya. Nah ini sangat halus ya, karena jalannya di aspal, dan nanti pas setelah jembatan kan ada betonan lagi, dan sehingga kedengar bunyi lagi ya, gesekan ban sama betonan ya.
lagi ya nih, Ujung Jaya, Palasa, Sakurjaya 1 km ya. Berarti ini sudah mendekati gerbang tol Ujung Jaya ya. Ya kalau tidak salah Ujung Jaya utama itu terakhir ya. Oh ini bukan yang utamanya ya. Berarti ini keluar Ujung Jaya, Palasa. Nah ke kiri di KM 210 ya, untuk ke arah Ujung Jaya, Palasa, Sakurjaya. Jembatan Cipelang panjang 90 meter nih. Nah tampak di depan terlihat ya, ini adalah ujung atau gerbang Ujung Jaya Utama ya, merupakan ujung dari Jalan Tol Cisundawu. Kita akan tap nanti berapa bayarnya. Untuk hari kelima ini masih gratis atau sudah bayar ya, kita lihat saja. Dan ini tidak jauh dari sini, nanti tembus ke interchange dan nyambung ke Tol Cipali ya. Nah tampak gerbang tol Ujung Jaya Utama nih. Kita lihat. Nah ini 52 ya. Nah ini dikenakan 52.000 ya. Berarti saya dari Pasteur berarti masih gratis ini ya. Karena saya terakhir melewati Cimalaka itu dari Pasteur itu 51.500 ya kalau tidak salah. Nah ini waktu menunjuk menunjukkan jam 15.29 ya, hampir setengah 4 nih di gerbang Ujung Jaya Utama, dan sebentar lagi akan sampai di interchange Cipali ya. Nah ini adalah interchange Cipali Cisundawu. Nah untuk ke arah Jakarta ngambil ke arah kiri ya, karena saya akan ke Bandara Kertajati, jadi ngambil kanan ke arah
Kertajati ya. Kalau ke Subang, ke Jakarta ambil kiri, dan kalau ke Cirebon, ke Sumberjaya, ke Kertajati ambil kanan, dan nanti ketemu di tol Cipali. Dan untuk perlu diketahui untuk teman-teman, jadi tol Cisundawu ini tidak langsung tembus ke akses Bandara Kertajati ya. Jadi ini masuk dulu ke tol Cipali di KM 152 ya, dan nanti kita harus menyusuri dulu tol Cipali beberapa kilometer untuk sampai di gerbang tol Bandara Kertajati ya. Dan nanti dari tol Cipali bisa langsung ada akses untuk langsung tembus ke kawasan Bandara Internasional Kertajati ya. Dan ini interchange tol Cisundawu Cipali ya di sini, dan ini ada berada di KM ini nih ujungnya 153 ya, dan nanti ke tol Kertajati berada di 158 atau 59 ya. Nah, jadi tadi perjalanan dari Cileunyi ke ujung tol Cisundawu ini memakan waktu 40 menit ya. Perjalanan saya memakan waktu 40 menit dari pas gerbang tol Cileunyi sampai ujung tol Cisundawu atau di gerbang tol Ujung Jaya Utama. Jadi sangat memangkas waktu ya. Oke, kita lihat. Ini saya mengarah ke arah tol Kertajati ya, nanti keluar ke tol Bandara Kertajati. Dan ini sih kalau dari Pasteur jam 2:09 ya, yang sekarang sudah jam 3:30, udah mau hampir 1,5 jam. Itu juga dengan tadi di tol Cileunyinya ada kemacetan ya. Nah, ini saya memasuki tol Cipali untuk mengarah ke arah timur ya, untuk nanti keluar di tol Bandara Kertajati Majalengka ya. Dengan kecepatan ya antara 80 km sampai 110 ya, paling cepatnya itu bisa memakan waktu 40 menit ya dari Cileunyi sampai Ujung Jaya Utama ya. Nah, tampak di depan nih udah ada petunjuk Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Sumedang 1 km lagi ya. Dan ini mudah-mudahan baterai kamera saya cukup ya, tinggal sedikit lagi karena udah hampir sejam ya ini saya videokan. Nah, ini 500 meter lagi, dan kita lihat berapa ya bayar. Kalau tidak salah 6.000 ya untuk dari Ujung Jaya Utama menuju ke Kertajati ya. Nggak tahu kalau ke arah bandara mungkin sama sepertinya ya, karena ini ada dua ya untuk ke Kertajati dan nanti akses ke Bandara Internasional Kertajati ya. Nah, tampak nanti kita lihat di depan saya akan mengarah ke bandara ya. Nah, kalau untuk akses ke Kertajati, ke Majalengka, ke Sumedang kanan ya. Nanti untuk ke arah Kadipaten, Jatiwangi bisa kanan. Nah, ini
langsung Bandara Internasional Jawa Barat ya. Kan seperti apa, dan saya juga akan mencoba nih, belum pernah untuk memasuki kawasan Bandara Kertajati ya. Nah, ini tampak di depan terlihat ya pintu keluarnya. Gerbang tol Kertajati Utama ya. Dan ini jam 15.35 ya. Saya berada di gerbang tol Kertajati Utama. Oke, berapa kita harus bayar ya? Nah, benar sekali 6.000 ya, karena ini struknya digital ya, jadi tidak ada resi ya atau struk yang berupa kertas ya. Oke, nah seperti ini pas keluar pintu arah bandara ya. Jalan tol ini diawasi CCTV. Nah, oke, kita lihat. Nah, tampak seperti ini. Seperti inilah tol akses bandara ya, dari tadi pintu keluar. Seperti apa? Kita lihat saja. Ini udah langsung ya, langsung akses. Tampak di depan terdapat gerbang nih, gerbang ada tulisan Wilujeng Sumping ya. Nah, ini berarti bayar sepertinya ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini adalah akses masuknya. Nah, ini adalah gerbang untuk masuk ke bandara ya. Tampak di depannya, di sebelah kiri ada bangunan seperti apa itu ya. Nah, seperti ini setelah memasuki area kawasan Bandara Kertajati ya. Dan tadi adalah tiket, kita ngambil tiket parkir dulu ya.
masih luas ya, sawah-sawah di sekeliling ini, sepanjang jalan ini, kiri kanan ini kebun-kebun seperti itu ya. Terminal kargo ya. Nah, seperti ini ya suasana di kawasan Bandara Internasional Kertajati ya. Dan ini kurang lebih dari arah Pasteur ke arah sini ini jam 15.41 ya, kurang lebih 1,5 jam ya. Dan kalau tidak ada kemacetan berarti bisa kurang dari 1,5 jam ya. Ini belok kiri, kita lihat sampai kemana ya. Ini saya pengen tahu ke dalamnya itu seperti apa. Untuk sampai di parkiran terminal ya, nanti saya akan lihat untuk sampai di parkiran terminal ya. Nah, ini ngambil kanan ya, tidak boleh ke kiri ya, Verboden harus ngambil kanan. Tampak ada petunjuk terminal penumpang, lurus area parkir bangunan penunjang ya. Berarti saya akan ke area parkir ya. Karena untuk lurus untuk penumpang karena belum beroperasi sepertinya ditutup ya, untuk langsung ke atas ke lobi sana ya. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke kawasan parkir ya. Saya akan melihat ke kawasan parkir dulu. Nah, terminal penumpang kedatangan domestik dan internasional. Nah, seperti ini ya, nanti bisa ke atas. Jadi ini bisa di bawah ya untuk penjemputan dan pemberangkatan sepertinya. Nah, tampak seperti ini. Nah, kedatangan internasional berarti di bawah ya ini. Nah, tampak seperti ini. Kedatangan internasional di sebelumnya ya ini. Dan setelahnya kedatangan domestik ya. Oke. Saya akan ke area parkiran dulu ya. Nah, tampak banyak warga ya. Banyak warga yang pada parkir di sebelah situ ya, tetapi saya akan ke area parkir ya. Nah, seperti itu sekilas ya, saya melewati lobi depannya. Nah, untuk area parkir berarti ini harus masuk ke sini ya. Nah, harus masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Nah, tampak seperti ini ya. Paralel. Nah, ini saya nanti akan melihat ke arah depannya ya. Nah, tampak seperti ini ya. Dan video ini bisa menjadi acuan ya, atau panduan untuk teman-teman untuk bisa ke arah bandara ini ya. Oke, saya akan parkir dulu di sini. Nah, tampak seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk informasi tentang
perjalanan saya menelusuri tol Cisundawu ataupun perjalanan saya dari Kota Bandung, tepatnya dari kawasan Pasir untuk langsung menuju ke Bandara Internasional Kertajati ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.